محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum kama qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga juga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lewat beliaulah risalah Islam sampai pada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku khatib pada kesempatan siang hari ini, perkenankan kami mengajak jamaah semua, khususnya juga diri kami sendiri, untuk sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan maghfirah, dan tentu saja banyak harapan baik muncul di bulan ini. Bulan yang juga dikenal sebagai bulan Al-Quran, ya, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita berharap kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan, kita tahu bahwa kita perlu mengenal Allah dengan lebih baik. Dari hari ke hari harusnya juga semakin baik. Jangan hanya kenal namanya, ya, tapi tentu dibarengi dengan pengenalan yang lebih mendalam atas sifat-sifatnya, dan tentu diharapkan sampai pada taraf meniru, dalam tanda petik, mengikuti, meneladani sifat-sifatnya. Karena pada ujungnya kita ingin dikenang sebagai Khalifatullah dan Abdullah. Kita tidak layak menjadi khalifahnya dan hambanya kalau sifat-sifat kita tidak berkesesuaian dengan Allah, tentu dalam batas tertentu. Kalau kita ingin disebut sebagai ibadur rahman, maka ya nama Allah sendiri adalah Ar-Rahman, maka kita juga harus memiliki sifat Ar-Rahman dalam batas tertentu itu, sesuai dengan kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memperkenalkan dirinya pada kita lewat wahyu kitab suci Al-Quran yang dibawa tentu malaikat Jibril dan lewat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dengan itu kita tahu, kita kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar jalan itu sebetulnya banyak orang mencoba mengenal Tuhannya. Tentu dengan nalar atau rasio yang dimiliki, orang berusaha mengetahuinya, mengenalnya. Tapi sejauh yang kita tahu dalam catatan sejarah, penggunaan nalar atau akal sejauh mungkin hanya berujung pada tahu akan
adanya Tuhan. Tetapi siapa Tuhan sebetulnya akal tidak pernah bisa melampauinya. Hanya lewat bantuan wahyu lah sebetulnya penjelasan lebih lengkap tentang siapa Tuhan kita itu diperoleh. Bahkan Imam besar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali akhirnya berbelok arah ketika awalnya dia berpikir falsafah sebagai jalan untuk menemukan Tuhan. Tapi kemudian beliau berbelok ya, meninggalkannya dan kemudian menempuh jalan lain. Khususnya dalam hal ini tasawuf. Apa artinya? Artinya nalar tidak bisa dijadikan alat untuk mengenalnya. Di luar itu manusia juga memakai atau mengalami satu peristiwa-peristiwa tertentu yang membuatnya mengenali Tuhan juga. Semisal mungkin ada yang mendapati dirinya diselamatkan atau dalam satu kejadian kecelakaan misalnya yang secara perhitungan matematis mungkin hancur lebur, tapi kemudian lolos dari kecelakaan itu dan kemudian mensyukurinya dan ini kehendak Tuhan. Lalu Tuhan dikenalinya sebagai yang maha menyelamatkan, yang maha melindungi. Ada pula yang mengenalinya lewat murkanya, mungkin karena dia telah melakukan banyak kemaksiatan dan kemudian menerima akibat penderitaan dalam hidupnya, yang kemudian dia sadari ini murka dari Allah, ini Tuhanku yang Al-Muntakim, yang memberi siksa juga. Tetapi juga ada yang mengalaminya, terutama mungkin para ilmuwan, akademisi, mendapati dan mengenali Tuhan sebagai yang maha memiliki ilmu. Karena lewat ilmu dan hikmah yang ada pada ciptaannya ditemukan banyak kemahakuasaan Allah. Jadi lewat banyak hal bisa ditemukan, tetapi temuan dan pengenalan terhadap Allah itu sesungguhnya tidak maksimal atau terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengenal Allah sebetulnya kita akan mendapatkan optimisme hidup. Kenapa saya bilang optimisme hidup akan kita peroleh? Karena diantaranya mungkin ada yang mendapati kehidupannya tidak berbalas dengan kebaikan. Sudah berusaha kerja keras gitu, tetapi ujungnya yang didapat atau yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atau bahkan sudah berbuat baik, justru yang datang tragedi, musibah dan lain sebagainya. Kalau kita percaya Allah ada, Allah Maha Adil, maka akan muncul optimisme. Iya, sekarang mungkin aku menderita, tapi aku yakin Tuhan akan menegakkan keadilan atas upaya-upaya baik yang sudah kulakukan. Utamanya nanti di hari akhir, tegak semua keadilan itu. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Disitulah optimisme hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada prinsipnya semua orang sesungguhnya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala mungkin lewat pendengaran. Oh, dia namanya lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala atau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi kalau pengenalannya hanya sebatas itu artinya hanya sebatas indera pendengaran. Dan itu tidak ada jauh bedanya dengan binatang. Maka tentu kita jangan terhenti mengenali Allah lewat pendengaran. Hendaknya lah kita juga memahami maknanya. Siapa? Ar-Rahman, oh yang maha. Tapi itu juga terhenti hanya di lafal dan kemampuan bahasa Arab.
Ketika tahu maknanya, oh sudah gitu. Tidak jauh bedanya dengan para sastrawan kalau begitu. Maka hendaknya ditingkatkan, tidak hanya karena pernah mendengar atau karena memahami makna dari kata-kata nama-nama Allah tadi, tapi kita juga harus meyakini. Tapi itu pun sebetulnya belum cukup. Kalau kita ingin dikategorikan sebagai mereka yang dekat dengan Tuhan, harus ada upaya mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa, tentu ini taraf para aulia, para nabi, bisa mukasafah, bisa terbuka tabir antara hamba dengan Tuhan. Kalau diberi izin oleh Allah. Dengan begitu pengenalannya maksimal. Tapi tentu tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Atau mereka-mereka yang dekat dengan Tuhan terkadang juga musyahadah. Ya, ada persaksian dengan mata hatinya. Ya, pengenalan dengan mata hati itu lebih kokoh dibanding sekedar dengan mata yang ada pada anggota tubuh kita ini. Yang tentu saja mata kita punya keterbatasan. Atau juga mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasakan keagungannya, dan dengan begitu kemudian kita rindu padanya dan ingin dekat dengannya. Satu hal yang terkadang kita salah persepsi, membayangkan Tuhan Maha pemberi hukuman, dan karena kalau kita meninggalkan sholat kita nanti masuk neraka. Ancaman-ancaman yang tampaknya menyelimuti pikiran kita kemudian membuat gagasan atau ide tentang Tuhan kita lalu menjadi sosok yang mengerikan. Ya. Padahal di sisi yang lain ada gambaran atau ya kalau mau disebut personifikasi atau apapun namanya, gambaran ketuhanan yang lebih teduh, yang menyejukkan, yang membuat kita ingin dekat dengannya, ingin mencintainya. Ya. Dan sebagaimana pepatah umum, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita harus kenal agar kita cinta dan agar kita punya upaya untuk mendekat padanya. Tentu itu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, dan diantaranya dengan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat Allah tadi. Banyak sifat-sifat Allah dan banyak pintu artinya buat kita untuk mendekat padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Imam Al-Ghazali menyadari bahwa ada dua hasil upaya mengenal Allah, hasil yang buntu dan hasil yang terbatas. Jadi kita mampu mengenalinya tetapi terbatas. Ya, jadi tidak semua kita ketahui. Kalau versi Ibnu Arabi membedakan, yang mampu dikenali ya sifat-sifatnya, tetapi dzatnya tidak akan pernah kita kenali karena laisa kamislihi syai'un, tidak sebagaimana apapun. Nah, lalu sifat-sifatnya lah yang ini tentu berelasi dengan kita manusia. Tapi sayangnya kita tahu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi kita tidak cinta. Kita dipanggil olehnya tapi kita tidak datang. Inilah anehnya manusia. Kita tahu kalau berinteraksi dengannya, dengan Allah itu mendatangkan keuntungan, tapi kita malah berinteraksi dengan yang lain. Kita tahu kalau Allah itu murkanya luar biasa, tetapi ya kita masih saja melanggar larangan-larangannya. Kita butuh dia tapi sering kita menghindarinya, tidak ingin bertemu dengannya. Maka jangan sampai kita menjadi makhluk yang semacam itu. Luang Tuhan bersedia hadir untuk kita, kok kita malah
menghindarinya. Dalam ayat Al-Quran, istilah untuk nama-nama Allah itu disebutkan paling tidak ada di 4 ayat dengan istilah Asmaul Husna. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulkhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Itu di surat Al-A'raf ayat 180. Di ayat yang lain, kulit Allaha awit urrahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, al-ayah. Katakanlah, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman atau apa saja panggilan yang memang merupakan nama-namanya. Baginya ada nama-nama yang terbaik. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Toha misalnya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Kemudian juga ada huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ada 4 ayat. 2 di antaranya menuntunkan kita untuk menyeru padanya, untuk berdoa kepadanya. Ya. Ud'uhu biha. Serulah dia dengan nama-namanya. Ya. Jadi kita dituntun untuk berdoa padanya. Berdoa itu penting bagi kita hambanya, karena itu bukti bahwa kita butuh dia. Dia maha berkuasa, maha segalanya, pasti akan mengabulkan. Karena salah satu nama Allah adalah Al-Mujib, yang mengijabahi, maha mengijabahi. Maka berdoalah, dan dengan berdoa juga menunjukkan bahwa kita lemah, kita butuh. Allah tidak suka hambanya yang tidak suka berdoa. Karena dengan tidak suka berdoa itu artinya dia merasa tidak butuh, dia merasa sombong, dia merasa mencukupi. Jangan menjadi hamba Allah yang semacam itu. Maka berdoalah kepadanya dengan memakai nama-namanya. Dan itu artinya kita perlu tahu Asmaul Husna. Sesuai permohonan kita. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, ya Allah, ya Razzaq, Ar-Razzaq. Ya, itulah yang sebetulnya dituntunkan. Sesuai permohonan kita, panggillah dia. Insya Allah diijabahi. Demikian untuk khutbah yang pertama yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqu wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan khutbah yang kedua, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal tambahan. Asmaul Husna bermakna nama-nama yang terbaik, superlatif, dan memang itulah yang layak untuk disandangkan. Tapi lalu bagaimana dengan kita? Ya, ada beberapa di antara kita yang memakai nama-nama Allah, Karim, Aziz. Ya, ada yang menyebutkan tidak masalah, ada yang menyebutkan ya perlu dilekati dengan lafadz Abdul, Abdul Karim, Abdul Aziz dan lain sebagainya. Ya, jadi tentu saja nama-nama ini harus difahami berbeda kualitasnya, apa yang melekat pada makhluk yaitu manusia maupun yang akan diatribusikan atau dilekatkan pada Allah.
tentu superlatif pada Allah yang ya. Sementara pada manusia tentu itu yang tidak superlatif ya. Sebutlah misalnya tentu pengasih. Manusia ada yang menjadi sosok yang pengasih, sangat penyayang ya. Tetapi tentu tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Karena yang maha pengasih dan maha penyayang hanya Allah. Karena itu biasanya ada upaya untuk tasbih sekaligus tanzih. Ada keserupaan dalam batas-batas tertentu, tapi juga harus dipastikan ada perbedaan, ada upaya untuk tanzih. Ya. Allah itu maha hidup. Maha hidupnya Allah itu bagaimana? Kita tahu, karena kita juga hidup. Meski hidup kita tentu tidak selevel hidupnya Allah. Maha hidup. Ada juga beberapa sifat yang mau dilekatkan pada Allah. Misalnya kuat, al-qawiyyu. Tetapi tentu saja beda. Kalau kuat pada manusia dia butuh otot, dia butuh sesuatu untuk mendukung sifat kuatnya itu. Tapi pada Allah tentu tidak butuh hal itu. Karena itu biasanya dalam banyak doa, dalam banyak permintaan dan permohonan pada Allah, kita dituntun mengawalinya dengan tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari semua kemungkinan kekurangan yang melekat padanya. Baru kemudian kita memujinya. Walhamdulillah. Ya, urutannya selalu begitu. Maka barengi doa-doa kita juga dengan tasbih lebih dulu agar jangan sampai apa yang kita mohonkan itu mengurangi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di Sahih Bukhari nomor 2736, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man akhsaha dakhalal jannah. Bagi Allah ada 99 nama, 100 kurang 1 ya, kecuali 1, man akhsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang tahu atau menghitung atau memelihara, maka dakhalal jannah. Tentu nama-nama Allah disepakati oleh banyak ulama lebih dari sekedar itu. Tapi yang ingin diperkenalkan untuk kita ya 99 itu yang ingin diperkenalkan pada kita. Kalau ditelaah lagi dalam Al-Quran ada banyak nama yang bisa diatribusikan pada Allah. Lalu apa tuntunan buat kita? Ya, nama-nama Allah itu kita baca, kita agungkan, kita percayai kandungan maknanya. Kalau mungkin juga dihafalkan, dipahami dan diamalkan. Semoga kita bisa mengikuti. Misalkan salah satu yang dominan dari sifat Allah itu, kalau Umar dengan ketegasannya, kalau Ali dengan ilmunya, dia mengikuti sifat Allah yang Al-Alim. Mungkin sahabat Utsman radhiyallahu anhu dengan kedermawanannya, sahabat Utsman mengikuti sifat Al-Bar yang maha memberi derma. Jadi banyak pintu kita untuk mendekat pada Allah dengan mengikuti, meneladani sifat-sifat dari Allah. Tahallaku bi akhlaqillah. Begitu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita, dan marilah kita akhiri khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa, dengan terlebih dahulu kita bersalawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.